Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi perairan baik di lapangan maupun di dalam laboratorium. Yang pertama ada materi tentang suhu, yang dimana suhu ini sangat mempengaruhi kondisi perairan. Nah, suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme organik. Karena itu penyebaran organisme baik di lautan maupun di air tawar dan dibatasi oleh suhu perairan tersebut. Dan suhu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan dari pertumbuhan biota air. Secara umum, laju pertumbuhan meningkatkan sejalan dengan kenaikan suhu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kecahayaan. Nah, kecahayaan ini adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual menggunakan alat bantu seismik. Nah, nilai kecerahan dinyatakan dalam satuan meter atau sentimeter. Keadaan cuaca, kekurangan air, dan waktu pengamatan sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Serta kecahayaan dapat digunakan untuk mendukung kepadatan plankton bila kekurangan perairan terutama disebabkan oleh plankton. Nah, selanjutnya ada oksigen, yang mana oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. Kadar oksigen terlarut di perairan alam bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Nah, semakin besar suhu dan ketinggian, serta semakin kecil tekanan atmosfer, kadar oksigen terlalu semakin kecil. Kemudian ada materi tentang derajat keasaman, yang mana gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen dalam perairan. Secara umum, nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat keasaman atau kebasaan suatu perairan. Perairan dengan pH 7 itu netral, sedangkan pH keasaman lebih kecil dari 7, kebasaan lebih besar dari 7. Dikatakan kondisi perairan bersifat basah, adanya karbonat, bikarbonat, dan hidrosida akan menaikkan kebasaan air. Sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam karbonat menaikkan keasaman dalam perairan. Selanjutnya ada materi tentang salinitas. Salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut. Konsentrasi garam-garam jumlahnya relatif sama dengan setiap air atau air laut. Sekalipun pengambilannya dilakukan di tempat yang berbeda. Karena itu tidak diperlukan untuk mengukur seluruh salinitas dari setiap air tersebut. Salinitas adalah menghitung jumlah kadar garam yang ada suatu sampel, disebut klolarinitas. Salinitas adalah ion-ion yang terlarut dalam air. Komponen ion-ion pada air laut dapat dikatakan mantap dan didominasi oleh ion-ion tertentu. Selanjutnya ada biochemical oxygen demand atau singkatan BOD, adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam proses dekomposisi bahan organik. Jadi, BOD menggambarkan suatu proses oksidasi bahan organik oleh mikroorganisme yang terjadi di perairan. Selanjutnya ada materi tentang plankton. Plankton adalah organisme kecil yang hidup bebas di dalam perairan dengan kemampuan gerak yang terbatas. Nah, sehingga kehidupannya itu mengikuti arus. Plankton juga dikelompokkan menjadi fitoplankton atau plankton nabati, dan juga zooplankton, yaitu
plankton hewani. Pengukuran plankton sangat penting dalam analisa ekologi karena fitoplankton merupakan produsen primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi total di dalam ekosistem perairan. Nah, organisme ini terdiri dari 5. Ada makroplankton, mikroplankton, megaplankton, nanoplankton, serta ultraplankton. Fitoplankton tadi adalah ekosistem perairan yang tidak berjalan dengan baik. Kalau zooplankton itu lebih ke hewani. Nah, pengambilan plankton tadi menggunakan jaring net atau jaring plankton. Nah, selanjutnya ada bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan. Nah, bentos dapat digolongkan ke dalam fitobentos dan zoobentos. Nah, peran bentos di ekosistem perairan sangat penting, yaitu sebagai bahan-bahan organik yang terdapat di dasar atau di dalam dasar perairan. Nah, selanjutnya ada cara pengambilan paling umum digunakan untuk mengambil bentos ialah Ekman Grab. Alat ini biasanya digunakan di perairan yang berarus lemah seperti danau, kolam, tambak, dan daerah mangrove. Kelimpahan plankton dengan metode lapang pandang dapat digunakan menggunakan rumus kelimpahan plankton. Nah, sampel yang kami dapat dari air tawar, air laut, air payau, itu kemudian kami bawa ke laboratorium untuk dihitung persatuan luasnya menggunakan rumus-rumus serta ada keseragaman, dominasi juga menggunakan rumus-rumus. Kami hitung menggunakan rumus-rumus.